juga. Hai teman-teman, maaf banget tadi bener-bener karena sinyalnya jelek, tapi kita akan membahas lagi, lanjut lagi untuk cerita-cerita lagi sama teman aku dari Hai Psikolog. Dan buat yang mau nanya-nanya, boleh langsung aja ya, komen di kolom komentar. Semoga apa yang tadi udah aku jelasin benar-benar bisa berpengaruh buat teman-teman semuanya yang menggunakan sosial media, supaya lebih cermat lagi, lebih hati-hati dalam menggunakan jari-jari kita untuk mengetik. Semoga benar-benar bisa menambah wawasan kalian ya. Oke. Sekarang kita invite lagi. Oke. Hai Den, sorry banget sinyalnya. Aduh, Gak jadi mati apa-apa. gak save. Aduh. Oke. Gak Yuk, apa-apa, pesan-pesannya apa nih buat dari teman-teman Hai Psikolog mungkin untuk dari Hai Psikolog, cuma mungkin mau pesan sedikit yang masalah bullying ya. Mungkin teman-teman yang menjadi korban bullying dan merasa overwhelming dan gak kuat untuk menanggapi dan mengatasi situasi yang sedang terjadi sama diri kalian, dan kalian rasa ada something wrong with you, kayak di dalam diri kalian ini lagi gak baik-baik aja, please seeking for help gitu ya, cari pertolongan. Kalau kalian emang masih takut dan malu untuk ke psikolog yang profesional, kalian bisa cerita. Yang tadi kamu bilang, yuk bener banget, harus cari support system gitu. Jadi support sistemnya tuh siapa gitu, yang kalian rasa kalian nyaman untuk cerita, yang kalian rasa kalian bisa cerita semuanya tanpa takut. Misalkan kayak kamu tadi ke mama atau keluarga dan teman-teman, itu bisa jadi support system kamu gitu ya. Jadi jangan pernah takut untuk cari seeking for help gitu aja sih. Kalau kita di Hai Psikolog, kita berbasis online, jadi kalian nggak perlu datang ke tempat kita, kalian akan langsung ditangani oleh profesional psikolog gitu. Bener. Nah, mungkin aku sekarang mau bahas tema kita yang kedua. Tadi kamu bilang salah satunya kamu melakukan hobi kamu, kesukaan kamu, itu menjadi self-love kamu. Nah, bener. Mungkin nggak sih self-love ini menjadi salah satu cara kamu untuk menenangkan, atau ya cara kamu untuk mengobati diri kamu dari bullying, dari semua stres, tekanan, apapun yang terjadi dalam fase kehidupan kamu gitu? Iya, menurut aku, karena biasanya kan kalau misalnya kita sekolah, kita juga pasti ada stres ya, Den. Kita kayak jenuh sama tugas-tugas, belum lagi nerima kayak omongan-omongan teman-teman sekolah yang nggak enak. Dan ketika aku syuting, ketika aku nggak bisa ngejalanin hobi aku tuh, bisa bener-bener kayak ngilangin semua stres aku gitu tiba-tiba. Karena itu salah satu bentuk self-love aku gitu juga, Dan. Karena aku menghargai diri aku loh, meng-appreciate apa yang aku punya. Jadi jangan terlalu memikirkan kekurangan aku. Misalnya kayak, oke, orang bilang, aduh kekurangan gue, misalnya pendek, terus misalnya cabi gitu. Aku tuh nggak mau musingin gitu, ya udah lah ya gitu. Yang penting kita tetap menjadi diri kita sendiri apa adanya. Yang penting kita nggak menyakiti hati orang lain. Dan itu sih salah satu bentuknya gitu loh. Dan aku punya kelebihan ini, ya udah ini aja gitu yang aku jalanin gitu. Jadi jangan terlalu memikirkan kekurangan juga, jangan terlalu ke kelebihan juga gitu. Misalnya semuanya ini harus berimbang gitu loh, Den. Nah, self-love tadi kan mungkin jadi salah satu coping stress dan coping strategis yang paling mudah buat orang-orang yang bisa orang-orang jalanin gitu ya. Karena kan nggak butuh peralatan, nggak butuh biaya, nggak butuh apa-apa. Dan sekarang kalian udah bisa cari informasi dari berbagai media gitu ya. Kalian tinggal Google teknologi aja udah apa canggih itu banget self-love, ya. bagaimana gimana cara kalian mencintai diri kalian sendiri gitu. Nah, mungkin sebelumnya aku mau jelasin self-love itu apa. Self-love itu adalah ketika individu itu mampu mengapresiasi, benar tadi Nabila bilang, mengapresiasi diri sendiri. Jadi kamu bisa jadi potensi diri kamu itu bisa terjadi dengan baik gitu ya. Jadi aktualisasi dirinya tuh tercapai gitu ya, self-love gitu. Jadi mencintai diri sendiri. Nah, self-love itu kenapa kita bahas sama bullying tadi? Karena bullying itu bisa, self-love bullying itu bisa mempengaruhi jadi ke self-esteem gitu. Jadi self-esteem itu penilaian diri kita. Jadi mungkin dari yang omongan yang niatnya bercanda, niatnya nggak menyakiti, yang kayak tadi Ayu bilang cuma nanya kayak, kapan punya anak gitu, dan padahal di belakang itu bener ada yang berusaha, kan? Gitu. Mungkin di balik itu mereka sudah berusaha, sudah ke dokter, udah ngelakuin berbagai cara, gimana caranya mereka untuk hamil gitu. Tapi memang belum rezeki aja gitu. Dan kalian nggak tahu
stage kesehatan mental orang tuh di mana kalian tuh nggak tahu gitu. Jadi hati-hati banget sama lisan kalian gitu, karena mungkin yang kita anggap selama ini cuman omongan biasa gitu, kayak Tapi Ayu malah nanti malah ini nih pendek deh gitu misalkan, kayak oke, mungkin menurut kalian itu biasa, tapi mungkin orang yang menerimanya tuh nggak sebiasa yang kalian pikirkan, ya nggak sih? bener banget. Nah, Karena tadi kita tuh nggak tahu aku hati bilang isi tadi, isi hati iya, orang ya Den ya, bener. iya, kita nggak tahu stage orang itu sampai mana, kayak mungkin di balik keceriaannya dia udah bisa mau bunuh diri di balik itu, atau dia udah ngelukain Bener. dirinya sendiri di balik itu. Gue Kita nggak senyum pernah kayak tahu gini, ya. tapi hati gue menangis gitu ya Den. Menangisnya mungkin masalah-masalah apa ya kakak gitu ya, Iya beda-beda Kak. ya, iya nggak sih? Bener sekali. Nah, terus mungkin ada beberapa tips dari high psikolog gitu buat self love, ada yang bisa kalian lakuin tanpa biaya, tanpa peralatan yang ribet-ribet gitu ya. Yang pertama tuh akuin kelemahan dan kelebihan. Benar nggak, Yuk? Bener banget. Akuin kelemahan dan Kalau gue kelebihan. akuin banget sih. Jadi Biasanya maksudnya gua kita tahu dan kita aware, kita sadar kita punya kelebihan dan kekurangan. Jujur Den. Nih, kayak aku nih. Mungkin Coba. kekurangan aku itu nyablak. Iya nggak sih? Maksudnya cewek kan harusnya kalem, lembut gitu. Cuman gue tuh nyablak gitu loh. Dan gue tahu itu kekurangan gue. Tapi aku sangat menghargai banget kekurangan aku. Bahkan aku menunjukkan itu kepada semua orang, kepada umum. Dan ketika umum itu menerima, aku malah lebih senang. Ya gak sih? Kayak aku pengen semua orang tuh menerima kekurangan aku. Dan akhirnya bener semua orang tuh nerima. Malah mereka kangen ketika aku jadi gak nyablak lagi. Aku jadi gak jadi kayak Nabila yang ceria gitu. Biasa. Mereka kangen. Iya bener Den. Nah, iya, itu kalau reward banget buat aku sih. Nah, reward ternyata ada juga di tips kedua nih, yaitu jangan lupa self reward. Mungkin kita selama ini lupa, kita terlalu memanjakan pikiran orang lain dengan cara kita bersikap berperilaku sesuai yang diinginkan orang lain. Kita sampai lupa gitu sama diri kita sendiri, ya nggak sih? Yes. Kita sampai lupa sama diri kita sendiri, sampai kita nggak bisa, sampai kita nggak pernah ngelakuin hobi kita, sampai kita mungkin lupa apa yang kita suka, sampai kita melakukan hal-hal yang sebenarnya kita nggak suka, tapi society suka gitu, tapi masyarakat suka kalau kita tuh kayak gini. Mungkin yang tadi Ayu bilang kayak citra cewek itu memaksa nggak sih Den? Diam. Apa? Memaksa. Itu suatu hal yang memaksa bukan? Jadi ini kayak, maksudnya gini. Enggak, jadi gini, maksud aku, misalnya aku orangnya kan emang bawel. Terus kayak ada orang yang bilang, netizen bilang, Bil, jadi cewek tuh pendiam dong, gini-gini. Akhirnya gue jadi nyoba untuk menjadi cewek yang pendiam. Itu kan memaksa diri gue yang seharusnya gue gak kayak gitu. Nanti gak? Itu bukan dari gue. Iya. Jadi itu ngaruh juga gak sih, Dan, buat mental? Jangan sampai kamu nyakitin diri sendiri. Ya pasti ngaruh banget lah, karena kan kamu gak menjadi diri kamu sendiri, ya gak sih? Bener sih, bener iya, bener banget. Jadi gak enjoy jalanin hidupnya. Jadi kayak selama ini kita hidup tuh penuh tuntutan yang sebenarnya tuntutannya tuh ekstrinsik gitu. Jadi dari orang lain, bukan dari dalam diri kita sendiri, kita mau apa. Jadi kita tuh potensi kita tuh nggak berkembang sesuai dengan kapabilitasnya gitu loh. Maksudnya aku tuh pengennya, misalkan aku tuh pengennya jadi cewek yang kayak apa adanya. Aku nih bawel, aku nih cerewet gitu. Ya udah, be yourself gitu kan. Kalau ceritanya di quotes-quotes gitu kan, be yourself. Dan itu tuh ternyata benar gitu. Iya, benar. Terus ada lagi, yaitu stop menyalahkan diri sendiri, bersyukur dan mengapresiasi diri. Yang tadi kamu bilang bener banget, Yuk, harus mengapresiasi diri sendiri. Mungkin caranya yaitu menerima tadi ya, kayak ya udah memang gue orangnya bawel kok gitu. Berarti kamu sempat ada fase di mana kamu sempat nggak bawel gitu ya, mencoba nggak bawel gitu? Enggak sih, enggak juga. Kalau aku sih bodo amat. Enggak mungkin ya. Aku tuh orangnya cuek banget, Dan. Enggak mungkin, karena aku tuh orangnya enggak bisa diem. Tapi kalau ada orang yang kayak, ih baru tahu ya Nabila nyablak. Biasanya aku kayak gini, iya nih emang Nabila nyablak bang. Makanya kalau misalnya, aku tuh suka bercanda-candain aja gitu. Jadi enggak stres gitu loh, Den. Bahkan tapi aku jadi happy bukan banget. Berarti tidak menerima kritik kan? Tidak, bukan berarti nggak menerima kritik. Kalau kritiknya itu masih berubah lebih baik, kayak misalnya gimana ya, Den? Kayak misalnya gini nih, kalau orang Jawa, kalau cewek tuh ketawa harus tutup ini gitu ya, itu masih bisa diterima, Den. Tapi asal sama itu benar-benar bisa jadi diri gue sendiri gitu loh. Cuman kalau misalnya selama aku nyablaknya juga nggak kasar, istilahnya masih kayak yang ya kayak gini nih, kayak gini. Kita ini kan sosok yang ngomongnya kagak kalem gitu ya. Itu bisa. Ya itu aku nggak mau ngerubah buat orang lain happy, tapi akunya nggak happy gitu loh.
Justru aku pengennya ngasih tuntutan tahu orang nih aku lain kayak ya. gini orangnya, dan aku pengen bikin kalian happy. Bener. Yang penting memaafkan diri sendiri lah, jangan sok-sok nyalain diri sendiri lah, Den. Gitu. Karena Allah tuh udah ngasih porsinya masing-masing. Ini kelemahan lo, ini kelebihan lo. Bener. Dan kelebihan lo ini, kekurangan lo ini bisa melengkapi kelebihan lo gitu loh. Gitu sih. Terus ada juga Gila deh Nabila Teguh. ada juga yang kayak stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Benar nggak yuk? Kamu pernah nggak sih membandingkan diri sama orang lain? Sering. Pasti sering banget Denti, apalagi sering, jujur ya, apalagi cewek aku sering banget teman-teman aku suka kayak gini, kayak gue ngeliat cewek ini kok dia kayak gini, kok ini kayak gini. Apalagi sosial media sekarang merajalela banget ya Denti. Kayak kita berasa kita tuh udah kayak paling ini paling itu, tapi pas ngeliat yang lain, ih kok gue kayaknya kurang ya. Itu sama aja lo membandingkan diri lo sendiri, akhirnya lo tidak bersyukur dengan apa yang udah Allah kasih. Menurut aku gitu ya. Dan akhirnya aku sadar, dan kayaknya ini nggak baik deh. Aku pernah kepikiran kayak gitu, terus kayaknya gue nggak boleh deh terlalu membandingkan diri gue sama orang lain gitu, karena jelas berbeda banget gitu. Yang penting kita tetap menghargai diri kita, bahkan kita harusnya terima kasih sama diri kita udah kayak gini gitu loh. Di luar sana banyak orang yang mungkin masih banyak kekurangan Denti yang lebih dari kita gitu. Justru kita harusnya bersyukur dan ya udah mencintai diri sendiri aja tanpa harus membandingkan orang lain. Biasanya suka kayak gini-gini tuh teman-teman kita. Gue pernah dibandingin sama ada teman di entertain juga, kayak sempat satu sekolah juga sama aku, terus kayak bilang kalau nggak kayak dia sih gini-gini. Terus aku bilang gini, ya semua orang juga beda kali, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Terus sakit sih Den kalau dibandingin orang tuh, sakit banget sih menurut aku. Dan kadang dibandingkan orang, dan kadang kita juga diri sendiri kita tuh membandingkan orang lain. Misalkan dari inilah, kayak dari media sosial sekarang, kalian ngelihat Instagram fotonya Nabila gitu ya guys, kalian ngeliat foto Nabila yang bahagia dan kalian langsung merasa kayak enak ya jadi artis, bahagia dan lain-lain. Padahal kalian kan nggak tahu pengorbanannya Nabila di balik itu apa. Nah, kalian juga buat fansnya Nabila, kalian juga harus menyadari bahwa Nabila ini juga orang biasa, dia punya masalahnya, dia punya porsi tekanannya masing-masing yang mungkin bagi kalian nggak berat, tapi bagi Nabila berat. Yang bagi Nabila berat, bagi kalian biasa aja, kayak gitu. Betul. Nah, kadang membandingkan diri orang lain tuh kayak, sebenarnya menurut aku pribadi ya, ini bukan dari pandangan ini, tapi kayak membandingkan diri kita dengan orang lain dalam jangka waktu cuman lihat story 15 detik dan ngelihat posan 1 detik tuh nggak adil gitu. Karena kalian nggak pernah tahu 24 jam di balik itu dia tuh ngapain gitu. Apa yang terjadi sama dia kamu nggak tahu. Kamu cuma ngelihat foto dia cekrek gitu, kayak oke, foto dia liburan gitu ya. Dan kalian nggak tahu mungkin di balik itu cara dia untuk liburan tuh ternyata dia udah nabung, dia berkorban, mungkin dia puasa, dia apa, benar banget, tahu gitu ya. Benar banget, Den. Tapi benar juga kata Nabila tadi, cuek bebek juga bukan berarti tidak menerima kritik orang lain. Benar. Ya nggak sih? Apalagi kalau jadi artis harus, kalau artis kayaknya harus ini ya, kritik tuh udah makanan sehari-hari ya. Udah ya Den. Tapi ya menurut aku harus lebih hati-hati juga sih kalau misalnya memberi kritikan. Jangan sampai kritikannya tuh malah jadi tindakan yang gak baik juga buat si yang ngasih taunya, ngerti kan maksudku? Karena ada beberapa orang yang mungkin menurut aku nih komenannya biasa aja, tapi menurut orang lain enggak. Akhirnya si yang komennya jadi dibully sama fans aku, Den. Ngerti gak sih kamu? Jadi kayak ngerti kan? Jadi saking mungkin fans aku juga ngebelain aku. Ya? Iya, bener banget gitu. Iya, itu aku sering juga sih kayak mengalami, dan bukan mengalami, maksudnya aku sering membaca gitu ya, kayak di Instagram aku, misalkan aku follow beberapa orang yang terkenal, dan di bawah di kolom komentarnya itu jadinya kok malah fansnya yang berantem gitu, padahal si public figure ini nggak nanggepin, nggak marah juga sama orang itu, jadi malah fansnya yang membela iya benar, public figure-nya gitu ya. Betul sekali. Terus ada lagi kayak sadari bahwa you're not alone gitu. Kayak lo nggak sendiri, kamu nggak sendiri. Kayak lo nggak sendiri walaupun lo jomblo gitu ya teman-teman. Ya, mungkin ada teman-teman jomblo ke Denti ya. Iya, teman-teman yang jomblo. Mungkin sendiri itu bukan berarti nggak punya pasangan dan nggak punya kesepian gitu. Nggak punya, kesepian gitu. Maksudnya aku di sini kayak you're not alone, kayak tadi yang kamu bilang harus cari support sistemnya gitu ya. Support system tuh nggak harus berarti selalu keluarga. Kita nggak menutup kemungkinan bahwa di dunia ini, di masyarakat ini banyak juga orang-orang yang tidak seberuntung kita, yang mungkin keluarganya nggak ada dan tidak lengkap gitu ya.
Jadi support system itu nggak harus selalu melulu tentang keluarga, teman-teman. Jadi support system itu kalian bisa cari dari mungkin teman-teman kalian. Support system tuh juga nggak selalu berbentuk orang loh. Kayak aku pribadi, kayak support systemku mungkin aku membaca buku-buku yang aku suka, itu menjadikan support system tersendiri. Kayak misalkan kalau kalian suka ngedance, kalau kalian suka nyanyi kah, atau hobi kalian itu juga bisa jadi support system pokoknya kalian. Itu sama aja bentuk. Iya. Bentuk itu ya, Dan. Bentuk reward juga buat self-love. Kayak kita ngasih waktu diri kita tuh untuk mencinta, untuk apa ya? Ini gue ngasih diri gue tuh kayak ketenangan dulu, kayak untuk liburan lah sebentar aja gitu loh. Rehat ya. Dari gadget, dari toxic semuanya gitu. Iya, toxic sosmed semua itu benar-benar ngaruh juga gitu loh, Dan nggak pernah sendiri juga, karena kita harus tahu bahwa Allah itu selalu sama kita ya, benar. Tuhan selalu sama kita ya teman-teman. Allah, apapun agamanya kalian percaya ada hubungan transendal, benar. Aku jadi nggak bisa ngomong. Iya kan, ada hubungan yang hubungan spiritual kalian sendiri. Spiritual gitu ya. kita sama yang di atas lah gitu ya. Benar. Terus ada juga belajar memaafkan diri sendiri. Nah, belajar memaafkan diri sendiri. Kamu pernah nggak sih kayak merasa bukan salah ya, gue tapi merasa kayak ada ya, something gitu. Karena ada beberapa peristiwa yang terjadi dan kalian malah jadi kayak kita jadi kayak aduh ini salah gue deh semuanya gitu. Pasti pernah kan? Pernah sih, pernah banget lah. Kayak aku ngerasa jadi kayak apa gue yang salah ya gitu, kayak entah itu apapun itu dalam hal pertemanan atau sama keluarga, misalnya sama sepupu gitu ya, kadang-kadang juga ada ini kan, apa gue salah gini, apa gue ini ya. Tapi aku tuh kayak tapi itu sebenarnya juga bagus sih, Dan. Bukan nyalahin diri sendiri ya, tapi introspeksi diri sih sebenarnya. Kalau nyalahin yang apa gue kayak bener-bener benci sama diri gue sih enggak gitu, tapi lebih introspeksi gitu ya. Dan lebih memaafkan diri sendiri aja sih. Ketika udah maafin diri sendiri, insya Allah bisa maafin yang lain jadinya. Oke, mungkin kayak pembahasannya sebenarnya ringan banget ya, dan ini yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari gitu. Bukan cuma Nabila sebagai public figure, tapi banyak juga orang-orang yang terkadang mungkin seeking for attention-nya dari media sosial. Nah, sekarang mungkin kita mau jawab pertanyaan, Bill. Tadi ya, mau dari yang di sini atau yang udah Kak Denti ituin siapin di yang udah ada. Tadi kan dari kemarin kita udah buka pertanyaan di platformnya Hai Psikolog di Instagram. Terus ada beberapa pertanyaan. Tadi sih aku nggak tahu gimana caranya memunculkan pertanyaan itu. Cuman aku ingat pertanyaannya. Dia itu nanya gimana caranya. Intinya kayak gimana caranya kita itu menghadapi stres kita karena banyak tugas-tugas gitu, sedangkan kita lagi nggak boleh stres gitu. Oke. Jadi intinya gimana caranya kita ngejalanin tugas-tugas kita yang tapi kita nggak boleh stres gitu. Sedangkan kita lagi nggak boleh stres, tapi jadi tugas-tugas itu membuat kita stres, ya. Oke. Kalau aku biasanya sebelum gimana sih tugas menghadapi stres? Biasanya aku sebelum kerjaan tugas aku merelaksasikan diriku dulu ya, Dan. Kayak misalnya aku ngelakuin hobi aku dulu, olahraga dulu, atau dengerin lagu yang aku suka gitu, yang melihat pemandangan di halaman rumah, biasanya gitu sih aku, atau yang ngobrol sama papa mama dulu lah, baru nanti kalau udah sedikit agak fresh gitu ya, aku baru ngerjain tugas aku, Dan. Karena aku juga tipe orang yang stresan orangnya kalau misalnya ada tugas, jadi aku tuh harus yang santai dulu, enak dulu gitu, jangan terlalu diburu-buruin gitu lah orangnya. Terus tadi aku juga ada juga pertanyaan, menurut Nabila privacy itu penting nggak? Nah, ini tadi kita nggak bahas privacy ya, padahal hidup seorang artis itu penuh dengan privacy kamu yang terungkap tanpa mungkin seizin kamu ya gitu. Bener, nggak semuanya itu menurut kamu nggak semuanya itu harus diserta-mertakan di sosial media gitu loh, Dan kayak mungkin ada beberapa hal juga yang mungkin teman-teman semuanya nggak tahu di balik segala macamnya aku gitu. Misalnya ada juga yang mungkin aku nggak share ke kalian karena emang itu sifatnya privacy gitu ya. Dan yang itu Dan bilang tadi benar juga, karena emang itu penting juga, Dan, karena kalau misalnya kita terlalu mengumbar
kehidupan kita itu juga sebenarnya nggak baik juga kan. Maksudnya ada juga lah batasan-batasannya. Kalau aku sih membatasi itu ya, dan maksudnya selama itu kayak paling kayak aku lagi masak, terus apa yang aku lakuin sehari-harian itu masih oke. Cuman kalau yang udah privacy gitu, biasanya aku nggak mau posting sih gitu, atau nggak mau share juga gitu. Sama nih kayak pertanyaan, kalau misalkan Nabila itu memilih bermain sosmed itu emang ditujukan untuk berinteraksi dengan fans, atau secara pribadi tetap juga pengen ada keinginan untuk update dengan teman yang di dunia maya gitu? Kalau aku intinya penggunaan sosial media tuh untuk apa gitu ya. Jadi kalau sebenarnya aku pribadi menggunakan sosial media itu yang jelas karena aku juga udah lama banget ya Den pakai sosial media, dan banyak juga orang yang mengikuti aku gitu, alhamdulillahnya untungnya. Jadi aku lebih kayak untuk sharing aja sih tentang kehidupan aku, berbagi pengalaman aku, gimana sih keseharian aku gitu. Apalagi kan maksudnya udah ada teman-teman Nabilah juga ya gitu, kayak Nabil Halik gitu kan, pasti mereka juga pengen tahu sih idolanya ini ngapain gitu. Dan aku juga pengen memakai sosial media ini dengan baik dan dengan bijak. Aku tuh orangnya sangat, mungkin aku jarang posting gitu ya, gak setiap detik aku posting IG story atau feed. Jujur kenapa, mungkin orang bertanya-tanya nih, dan teman-teman kayak Nabila kemana ya, kok hilang, nggak live, nggak ini gitu. Karena aku itu kalau misalnya posting bener-bener aku pilih-pilih dulu. Aku nggak mau sampai salah posting. Aku nggak mau sampai salah-salah kata. Karena memang banyak banget takutnya nanti orang yang ketika aku salah posting, jadinya malah kena dampaknya negatif gitu. Aku tuh pengen membawa positive vibes gitu ke semua para followers aku gitu loh, Denti. Aku pengen jadi menjadi contoh panutan yang baik lah gitu. Meskipun aku juga belum menjadi manusia yang baik ya, Den. Tapi setidaknya aku pengen membantu orang untuk lebih baik gitu. Karena harus kita ingat semuanya nggak ada yang sempurna ya, nggak bisa ada yang sempurna manusia itu. Benar banget. Terus ada lagi, ini masih nyambung kayaknya, dengan banyaknya orang yang mengikuti akunnya Nabilah nih, pasti kan pasti kamu jadi lebih berhati-hati dalam memposting sesuatu kan. Nah, benar. Apakah kamu Nabilah merasa terbatasi kreativitasnya? Kalau untuk membatasi, jadi dibatasin kreativitasnya sih, kadang iya tapi kadang enggak juga. Dan kenapa? Karena kalau selama itu positif, aku nggak ngerasa harus dibatasin sih. Nanti kasih maksudnya kayak misalnya kreativitas itu kan kayak misalnya gini, aku foto selfie tapi foto selfie-nya itu dengan cara yang pakai Aku dengar. Iya. Kayak buffering gitu tadi. Jadi kayak misalnya kreativitasnya kayak misalnya nih aku kayak dance. Guys, sorry banget. Sinyal aku hilang-hilangan lagi. Astaga, hilang-hilangan mulu deh, beneran. Aku matiin. Guys, aku matiin dulu, nanti aku on lagi ya, sebentar. Sorry banget. Tadi sinyalnya jelek tiba-tiba. Semoga ini bisa tersambung lagi. Buat teman-teman yang misalnya mau bertanya, boleh ya kirim ke komentar sini. Wait ya. Yuk.
Oke, Den, sorry banget Oke, sebenarnya. nggak apa-apa. Yuk, gimana Tadi tadi? sampai mana? Gimana? Aku tadi nanya terbatasi nggak sih kreativitasnya Oh, dengan iya. dengan adanya ini sih menurut aku enggak juga ya, Den. Kenapa? Karena emang kayak misalnya aku dance gitu ya, aku Mm-mm. nge-posting dance atau nyanyi atau masak gitu. Asal itu positif, aku sama sekali nggak ngerasa dibatasin. Tapi aku membatasi Mm-mm. mungkin kayak yang bercandaan-bercandaan aku sama teman aku, mungkin aku sangat menjaga sekali gitu. Jadi nggak Mm-mm. kayak misalnya kalau sama sepupu bercandanya kan ya tau lah yang namanya juga keluarga gitu ya, bercanda-candanya aku mungkin membatasi itu gitu loh, nggak mau sampai orang tuh tahu atau mungkin ngeliat gitu. Cuman yang aku posting ya paling nggak yang share-share kebaikan aja. Kenapa ya? Bukan karena emang Mm-mm. pencitraan, tapi memang sebagai public figure harus mencontohkan yang baik gitu. Buat aku sih gitu. Oke, sekarang ada lagi pertanyaan ini, Bill. Apakah cyberbullying atau perkataan orang Apa? di media sosial tentang kamu itu mempengaruhi cara pandang kamu terhadap diri kamu sendiri? Gimana jadi cyberbullying itu ngaruh nggak untuk pandangan aku sendiri? Kayak omongan-omongan orang lain yang tadi misalkan di komentar atau di lain-lain itu mempengaruhi cara penilaian kamu terhadap diri kamu sendiri nggak sih? Em, kadang iya, kadang enggak. Misalnya kayak jadi cewek, kayak kadang ada yang bilang gini, bisa nggak sih jadi cewek tuh agak kalem dikit. So kalau mikir Uh-uh. iya juga ya, apa gue harusnya lebih kalem aja ya, kayak apa aku salah dengan adanya aku coba menjadi diri aku sendiri gitu. Cuman kadang aku mungkin sebenarnya gitu loh, aku tuh emang anaknya tuh kayak gini ya Den, tapi nggak serta merta setiap hari aku nyablak atau kayak Mm-mm. jadi kayak apa ya, jadi kayak nggak punya manner gitu. Jadi aku tetap ada manner Mm-mm. lah gitu, maksudnya nggak yang serta merta aku jadi kayak sok-sokan kayak preman gitu, nggak juga gitu. Aku ada sisi kalemnya kok teman-teman. Cuman Mm-mm. kalau misalnya sama mereka-mereka kan ngomongnya asik aja gitu loh, aku tetap menjadi diri aku sendiri gitu. Kalau misalnya lagi sama kumpul keluarga sama orang lain ya tetap aku menjadi diri aku sendiri sebenarnya. Jadi nggak, kalau misalnya ada yang bully gitu kadang-kadang lebih aku pikirin dulu, tapi kalau memang dia benar aku ikutin Den. Mm-mm. Tapi kalau emang dia salah, tapi aku nggak mau ngikutin gitu loh. Gimana ya, kayak gitulah, bodo Iya, amat lah gitu. benar-benar. Saya nggak mau diambil hati, malah jadi aku sakit hati, ntar pusing gitu kan. Mungkin tadi aku juga mau bantu jawab yang pertanyaan pertama banget. Kalau Mm-mm. misalkan banyak-banyak tugas terus stres gitu ya, mungkin teman-teman kalau tadi ayo melakukan sesuatu yang rehat dulu ya sama dirinya sendiri gitu kan ya tadi. Bener. Nah mungkin kalau tadi buat temen yang tadi temennya tuh teman kita tuh nanya kayak gimana caranya gimana cara kita tetap ngerjain tugas-tugas kita padahal kita lagi stres gitu ya. Mungkin teman-teman bisa menentukan skala prioritasnya gitu. Jadi uh, kayak yang selalu ya kita bilang gitu kayak oke, sedih tuh nggak apa-apa, lo stres itu nggak apa-apa, tapi lo harus tahu batasannya sampai di mana gitu. Jadi bener gak sih menentukan skala prioritas. Jadi stres, sedih itu it's okay sampai di sini. Setelah itu gue harus ngapain nih? Setelah gue sedih, gue harus mengerjakan kewajiban gue yang memang harus dikerjakan. Kan kayak dosen tuh mana peduli gak sih kayak kita ada masalah apa, yang penting tugas selesai gitu ya gak sih? Bener banget Den. Iya Dan kan? alhamdulillah untungnya lancar-lancar aja sih gue selama ini ngerjain tugas Uh-uh. gitu ya. Nggak, meskipun ada banyak masalah, ada banyak kerjaan, bahkan kalau sampai aku pernah syuting film dan aku sambil ngerjain tugas itu pernah dan aku pusing banget antara ngafalin skrip dan adegan, dan aku Iya, harus iya. ngerjain tugas aku untuk deadline. Itu tuh pusing banget, tapi kayak aduh bismillah deh pasti bisa gitu. Pelan-pelan alhamdulillah kelar juga gitu loh. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dengan menentukan skala prioritasnya gitu. Jadi nggak boleh berlama-lama juga ya untuk sedih. Terus Dan ini udah boleh mungkin nanya kan ya? menjawab. Nih, Boleh, ada boleh. nih Kita pertanyaan jawab. yang bagus nih Den. Apa? Bagaimana kalau karya kita yang dibully ya, terus jadi ngedrop takut berkarya lagi? Nah, ini banyak banget nih Den, orang yang suka nemuin karyanya yang dibully. Nah, itu gimana sih Den Nah, nanggapnya coba Den? mungkin Gue aku dulu mau nih. dengar dulu dari Ayu yang Gue. punya karya karena selama aku belum punya Karya karya. apaan? Ya. Enggak juga ya, alhamdulillah lah. Ya, kalau aku pernah Den, karya aku dibully. Maksudnya dalam hal gini, aku pernah main film Sunshine Becomes You yang memang itu udah ada novelnya. Novelnya dan aku Kalau nggak baca. salah itu novelnya siapa Den? Aku lupa. Membuatnya Ila Nathan. Ila Nathan, iya. Iya benar ya Ila kan? Nathan apa? Bukan Dan Lestari pokoknya. Ila Nathan, Ila Nathan sih kayaknya. Terus
Intinya tuh gini, buat orang yang udah pernah baca bukunya mungkin ekspektasinya tuh jauh banget. Ekspektasinya tuh jauh banget dan nggak mungkin mikirnya bakal aku yang memerankan. Oh, mam, sorry ma telepon. Dan nggak mungkin kayak gimana ya, dan nggak mungkin banget. Aduh, aku jadi ngeblank. Sorry, tadi gimana? Ayo, nggak mungkin 100% sesuai gitu. Dan akhirnya tiba-tiba aku yang memerankan gitu kan. Jadi kan membuat orang tuh, lah kok jadi Nabila sih yang mainin, ih nggak cocok banget kayak gini. Itu benar-benar aku udah berlatih. Jadi ini gini, dan ada adegan aku balet selama 2 bulan latihan, dan aku belum pernah ada basic balet gitu ya. Memang aku bisa dance, tapi kan balet itu beda ya dance-nya gitu beda ya. Terus jadi aku latihan benar-benar 2 bulan, itu susah banget menurut aku, sampai kaki aku tuh sakit segala macam. Tapi kan yang nonton nggak peduli ya Den, maksudnya kayak yang penting gue mau akhirnya aja gitu. Dan aku udah berusaha, tapi malah karya aku mungkin di iniin lah gitu. Tapi aku orangnya ya udahlah, berusaha positive thinking aja. Bebas orang lain mau nilai kayak gimana, yang penting gue udah berusaha yang terbaik, ngelakuin yang terbaik gitu. Terserah mau ada orang yang seneng atau enggak dengan sebuah karya gue, yang penting gue nggak berhenti berkarya gitu. Apalagi selama karya gue positif gitu loh, dan jadi nggak ada istilah untuk aku berkarya lagi atau ngedrop lagi gitu. Mungkin kalau dari aku cuma bisa ngasih bukan saran ya, karena kan aku juga tidak punya kapasitas untuk berbicara dari sisi psikologis, karena aku juga belum S1 gitu ya. Tapi mungkin sebagai mahasiswa psikologi gitu, aku pengen bilang aja kalau misalkan ada seseorang yang karyanya diterima tidak dengan baik gitu ya, maksudnya nggak diterima dengan baik ya, kita harus sadar gitu, kayak nggak semua orang bisa suka sama apapun yang kita lakukan gitu, pasti ada aja pro dan kontra gitu ya nggak sih. Bahkan mungkin kalau di Islam aja, Nabi Muhammad aja yang udah sesempurna itu masih ada banyak yang nggak suka, ya nggak sih. Benar banget, apalagi kita sebagai manusia yang mungkin memang tidak sempurna gitu ya. Apalagi kita sebagai manusia yang penuh, iya. Tadi bener banget kata Ayu, yang penting kamu udah berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan yang kamu lakukan itu positif, ya udah gitu. Maksudnya soal urusan sukses, dan kalau menurut aku sukses itu bukan tujuan akhirnya, tapi gimana cara kamu mencapai sukses itu yang lebih penting gitu. Jadi kayak cara kamu meraih sukses itu lebih penting gitu. Nilai ulangan contohnya, misalkan kayak kamu ulangan, target kamu dapat 100, atau target kamu IPK semester ini 4 gitu deh misalkan, tapi targetnya nggak tercapai gitu dan nggak diapresiasi. Nah, perjalanan menuju target ini nih yang harus kamu evaluasi dan kamu apresiasi sebenarnya. Kayak misalkan sebenarnya aku udah ngelakuin yang terbaik, aku ngerjain juga murni dan nggak nyontek, aku belajar, aku berlatih gitu ya, tapi memang belum waktunya dan ini hasil yang aku raih gitu. Jadi ya mungkin tadi yang kita bilang, yang tadi self love itu untuk mengapresiasi diri lebih baik lagi gitu sih. Pertanyaannya apa lagi? Nggak sih? Ada yang lagi dari kolom kemarin di high school ada Den? Itu tadi sih beberapa kayak gitu. Oh, beberapa sama pertanyaannya kayak gitu ya. Oke, buat teman-teman lagi yang mau nanya, boleh lo langsung aja ya ke sini. Tadi aku sih sempat baca kayak ada yang nanya gimana kalau ada yang ngomong kasar terus-terusan sama kita. Mana ya? Nah. Mungkin kalau yang tadi pembahasan ngomong kasar sama kita dan ada yang itu kan tadi benar kayak bilang itu termasuk ke bullying juga kan, kayak omongan kasar atau ngatain gitu ya kalau bahasa kita. Tadi ada yang nanya gimana caranya kalau misalkan ada orang yang ngatain kita terus-terusan gitu. Kalau ada orang yang terus-terusan ngatain kita dengan bahasa ngatain kasar. Kita. Kalau itu sih nggak bisa tinggal diem ya, Den. Menurut aku kayak tergantung nih, kayak kalau di sekolah ya kita harus laporin guru BP dong. Kalau misalnya kita di tempat umum ya kita harus laporin ke pihak yang berwajib ya, karena emang udah ada haknya juga kok korban bisa melaporkan itu gitu ya, sesuai dengan pasal 315 KUHP gitu. Dan itu harus kenapa, Den? Karena kalau enggak itu bisa kena mental kita juga. Kalau kita ngebales dia, kita dosa dong, ya kan?
Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan juga dosa. Mendingan kita sabar, diem, tapi kita diem-diem melaporkan gitu ya. Jadi kita nggak dosa juga dengan membalasnya dengan kata-kata yang nggak enak di hati juga gitu loh. Kita juga harus, mungkin butuh juga Den peran kayak psikolog gitu ya Den, untuk membantu mental kita juga. Karena kita nggak tahu, kita mungkin fine-fine aja nih di fisiknya, tapi ternyata hati kita jadi dendam atau mungkin jadi kebawa untuk ngomong kasar sama orang lain. Itu ngaruh juga loh. Nah, terus aku juga mungkin mau ngingetin dari dua sisi juga ya. Jadi kalau omongan kasar dan ejek-ejekan itu ada konsennya juga. Jadi kalian mungkin emang kalau itu harus persetujuan dua belah pihak gitu ya. Jadi kalau misalkan emang aku sama Nabilah misalkan contohnya emang bercandaannya kayak, woi Bill lo kayak gini dan itu memang sudah bercandaan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, menurut aku itu ya asal setuju dua-duanya gitu. Tapi kalau ada satu pihak yang sebenarnya nggak setuju dan nggak terima gitu ya, itu bisa masuk ke tindakan bullying juga sih. Yeps. Terus tadi ada yang nanya juga, bagaimana cara menghadapi orang yang emosian? Gimana sih caranya ngadepin orang yang emosian? Aku dulu atau kamu, Den? Aku dulu mungkin ya. Boleh. Jadi kalau ada yang komen lagi, ada yang komen, ya emang gak ada akhlak tuh orang yang kalau kayak gitu. Ya juga ya. Iya benar, gak ada akhlaknya dia. Akhlaknya tiarap. Jadi mungkin kalau aku, ini dari aku pribadi lagi-lagi ya, kalau cara menanggapi orang yang emosian, jadi stage emosi orang itu berbeda-beda ya tiap orang gitu. Ada mungkin beberapa orang yang menganggap emosinya itu memang segitu gitu loh. Jadi batasannya tuh segitu. Tapi ada juga kalau, jadi emosi ini kan ada faktor budaya juga ya teman-teman. Mungkin ada beberapa suku dan adat istiadat budaya kita yang sebenarnya memang cara ngomongnya emang kayak gitu. Itu bukan emosi gitu loh, ya nggak sih? Dia bukan emosi. Emang, cuman kan kita nggak tahu kali ya, Den. Nah, mungkin cara menghadapinya ya adalah dengan just be yourself. Kalau misalkan kalian bisa, jadi api sama air nih, api sama api nggak bakal padam guys. Jadi harus ada yang menjadi air gitu. Kalau emang kalian punya kalian punya caranya, maksudnya kalian punya sesuatu yang bikin dia, misalkan ini aku juga nggak tahu ya konteksnya orang yang emosian tuh gimana. Misalkan taruhlah orang tua kita gitu ya, yang emosian gitu, misalkan kayak nyuruh sesuatu atau apa dan biasanya berasal dari emosi. Jangan salah juga, temperamen itu bisa berasal dari biologis alias gen gitu ya. Temperamen itu ada penelitian yang bilang kalau itu tuh keturunan juga temperamen. Nah mungkin kita sebagai orang yang lebih mengerti dan lebih aware terhadap emosi orang lain, mencoba untuk menghargai dengan menanggapinya sebisa mungkin yang masuk akal. Jadi kayak mungkin kamu kalau orang marah sama kamu cari tahu dulu ini marah gara-gara apa, atau memang ada terjadi kesalahan yang fatal dan bagi dia itu fatal. Kita kan nggak pernah tahu ya, mungkin sesuatu yang terjadi itu bagi dia fatal, tapi mungkin bagi kita biasa aja. Sampai kok dia sampai emosi ini sih? Mungkin kayak hal-hal kecil bagi dia kan belum tentu hal-hal kecil bagi kita belum tentu kecil bagi dia gitu kan. Jadi ya bagi teman-teman yang udah lebih aware tentang emosi orang, ya lebih baik kalian yang menjadi mengalah gitu ya cara menanggapinya. Benar. Terus ada lagi tuh, gimana cara ngilangin trauma akibat bullying? Gimana cara ngilangin trauma akibat bullying? Kamu atau aku, Den? Aku atau Nabila? Mungkin Nabila dulu. Kalau bullying nanti baru berarti kamu bisa bikin trauma gitu, ya? Benar banget, kalau bullying itu bisa jadi trauma. Makanya kayak untungnya dulu waktu setiap kali aku di sekolah tuh kayak, aku dulu nggak tahu sih kalau itu bullying. Aku taunya itu kayak anak masih kecil gitu kan. Ya aku bilang ke mama aja, "Ma, aku diledekin temen gini. Dan untungnya peran orang tua aku, temen, keluarga itu benar-benar ngaruh banget. Dan karena kalau nggak itu aku bisa jadi trauma gitu loh. Pas SD, bahkan SMP, karena aku akhirnya bisa ngelewatin fase itu karena peran yang aku bilang tadi, keluarga, orang tua, guru, teman-teman. Aku SMP nggak kayak nerima omongan kayak gitu tuh dia biasa banget, bener-bener kayak udah kayak ada orang lagi nyapa doang, kayak nggak masukin ke hati. SMA juga begitu gitu loh. Dan
Jadi gimana caranya ngilangin trauma kayak gitu? Salah satunya kalau emang kita nggak bisa cerita ke keluarga kita, ke teman kita yang kayak Denti bilang tadi, kayak kan gak semua orang ya Den ekstrovert kayak aku. Kalau aku kan emang anaknya ekstrovert, sana sini cerita sama mama, orangnya gampang terbuka gitu. Tapi kalau misalnya memang orangnya introvert, ya mungkin dia butuh peran kayak teman-teman kayak Denti dan teman-teman gitu ya, maksudnya yang psikolog yang emang bisa ngebantu permasalahannya ini dengan baik, terus bisa mencari jalan keluarnya juga gitu loh. Menurutku sih itu. Bener. Jadi yang tadi aku bilang lagi, kalau cara mengatasi trauma, teman-teman harus tahu kalau trauma itu adalah fase di mana orang-orang pernah terjadi sesuatu gitu ya, jadi menyebabkan dia ke-trigger gitu, dan trauma itu bisa kambuh kapan aja gitu. Jadi aku saranin buat tadi yang nanya, kalau adiknya, kamu rasa adik kamu mengalami trauma, dan kita kan nggak boleh self-diagnose juga ya, kita nggak boleh mendiagnosa diri kita sendiri kalau kita nih mengalami trauma karena sesuatu gitu. Itu harus oleh profesional yang profesional gitu yang mendiagnosa bahwa kita tuh trauma gitu terhadap sesuatu. Jadi saranku, please cari bantuan profesional di mana aja, psikolog terdekat, atau kita juga bisa, kalian bisa hubungin langsung di bio kita di Hai Psikolog, kalian bisa lihat kayak di website kita ada OA line, ada WhatsApp, pokoknya nggak di kita aja, tapi mungkin bisa yang di sekitar kalian ada psikolog profesional yang bisa ngebantu adiknya gitu. Jadi jangan ragu dan jangan takut, kalian ke psikolog itu bukan berarti gila gitu ya. Jadi stigmanya kan sekarang stigmanya tuh sekarang ke psikolog itu berarti lo ada sesuatu gangguan gitu. Enggak. Justru orang-orang yang berani kan takut deh, orang kan selama ini kan takut kan. Iya. Dan justru orang-orang yang berani ke psikolog itu adalah orang-orang yang pintar gitu. Maksudnya berarti dia sadar bahwa dia membutuhkan bantuan dari orang yang lebih profesional gitu. Ada yang nanya nih, Den. Kak, kalau orang itu emosi mulu, itu kenapa sih? Kadang buat diajak bercanda aja susah. Nah, itu gimana, Den? Nah, tadi yang aku bilang, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama seseorang itu. Kayak kita nggak pernah tahu, mungkin dibalik tawanya dia dan kamu bercandain dia sesuatu yang sebenarnya bisa nge-trigger sesuatu yang ada di dalam diri dia gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya orang pernah mengalami apa gitu. Teman-teman di sini juga nggak tahu, mungkin anak-anak psikologi itu katanya dibilangnya kan berobat jalan kan katanya. Nah, jadi teman-teman belum tentu juga seseorang yang kalian lihat nggak kenapa-kenapa itu padahal kenapa. Jadi ya padahal aslinya kenapa-napa gitu. Dan jangan malah dibilang gitu. Baper ya, Den. Maksudnya kayak ada orang yang emosi mulu dan gak bisa diajak bercanda tuh, baperan banget sih. Enggak, justru jadi, kayak semenjak muncul kata baper ini kan orang jadi baper tuh orang jadi kayak orang lain ya. Bener, kayak misalnya kita nggak sengaja ngatain orang padahal itu bentuk bully, malah dikatain lah temennya yang baper, padahal memang kita nggak tahu sebenarnya ini teman kita kenapa gitu, ada masalah apa, atau hatinya dia ini kenapa gitu loh. Justru kalau emang lo beneran teman, lo nggak harus ngomong kayak kata-kata baper gitu nggak sih. Dan kita harus tahu nih teman kita tuh kenapa sih, teman kita orangnya kayak gini, ya udah berusaha untuk mengerti aja. Karena sebenarnya kalau misalnya dalam hal pergaulan itu tuh kita menerima antara kekurangan orang lain gitu loh, menerima kekurangan orang lain gitu loh. Menurut aku tuh gitu. Iya guys, jadi kalian nggak boleh menggampangkan perasaan orang lain ya, karena kita nggak pernah tahu yang terjadi sama orang lain di belakang kita itu gimana gitu. Bener. Gak kerasa ini udah jam 5 ya, yuk. Kayaknya kita harus mengakhiri live kita. Betul. Mungkin aku mau ngasih sedikit kesimpulan dari Hai Psikolog aja. Abis itu kamu ya yuk. Yeah. Mungkin kalau dari Hai Psikolog, yang pertama tadi kan kita ngebahas tentang cyberbullying dan self-love gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi aku mau mengkampanyekan bahwa kesehatan mental itu penting banget buat kita semua. Dan gangguan mental itu menurut penelitian, semua orang dalam fase hidupnya itu akan pernah mengalami satu gangguan mental. Dan kita nggak pernah tahu itu apa, dan mungkin kita tidak menyadari bahwa kita memiliki gangguan mental. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut untuk cari pertolongan. Terus kalau masuk ke materi kita tadi, mungkin bullying dan cyberbullying itu nggak bisa kita kontrol, dan kita nggak akan pernah bisa mengkontrol apa yang orang lain katakan dan pikirkan tentang kita. Jadi satu-satunya cara adalah diri kita yang bisa mengkontrol gitu sih. Jadi kalau misalkan tadi Nabila bilang bullying pas terjadi udah makanan sehari-hari ya, tiap hari ada komentar nggak enak mungkin dan lain-lain, ya itu udah makanan sehari-hari, dan mungkin orang bilang konsekuensi sebagai public figure gitu.
Iya. Tapi mungkin yang aku mau bilang kayak buat korban dan pelaku bullying, mungkin buat korban dulu ya, pelaku dulu ya. Mungkin pelaku bullying ini kita juga nggak pernah tahu kan, dia pernah mengalami apa sampai dia melakukan bullying, ya nggak sih? Kita juga nggak bisa Bener menyalahkan banget. pelaku terus-menerus gitu ya. Mungkin juga Jadi memang mungkin dia pelaku dan background-nya ya. pernah ada ya, Den. Jadi mungkin buat teman-teman yang pernah dan sedang mengalami bullying juga jangan takut untuk datang untuk mencari support system, dan kalau misalkan sampai udah overwhelmed dan gak kuat, cari pertolongan. Bisa dari keluarga, bisa dari profesional, bisa dari mana aja gitu. Jangan sampai kalian juga self-harm gitu, menyakiti diri sendiri gitu. Nah tadi jadinya akhirnya nyambung ke self-love, gimana caranya kalian untuk mencintai, mengapresiasi diri kalian, sehingga kalian itu bisa berfungsi dengan optimal dan baik. Jadi kayak diri kalian tuh bisa berfungsi dengan baik ya. Emang kalau misalkan hobinya belajar, bisa belajar dengan tenang, bisa menikmati waktunya dengan tenang gitu. Jadi intinya kesehatan mental itu penting banget ya, Yuk. Benar sekali, betul. Jangan cuma sehat dari badan doang, sehat tubuh doang, kayak fisik ya, Den. Tapi juga sebenarnya, kalau kita kan suka olahraga nih mungkin. Tapi juga ternyata mental kita tuh juga perlu diolahragain. Maksudnya diolahragain apa sih untuk kayak ngobrol sama psikologi itu kan juga salah satu bentuk untuk gimana ya, merelaksasikan mental kita, Den, yang tadinya kita stres, tapi kita akhirnya jadi punya teman untuk bercerita, untuk menyelesaikan masalah dengan baik gitu. Iya benar. Jadi pokoknya kalau dari High Psikolog sendiri, kita tuh ada nawarin 3 program gitu ya, Yuk. Kalau misalkan dari mental health care dan mental health care, kita membuka konsultasi online tadi. Jadi kalian nggak perlu datang dan kalian bisa reach out ke kita kapan aja, di mana aja kalian butuh gitu. Terus kita juga jadi lagi ada sharing pengalaman inspiratif kalian. Jadi nanti pengalamannya dibagikan lagi dengan nama yang disamarkan. Terus kita juga menerima kerjasama dalam bentuk apapun, kayak seminar, pelatihan, psikoedukasi, mungkin setelah wabah ini kali ya. Dan sekarang kan yang paling minimal bisa kita lakukan kayak gini ya, sharing, dan ada juga, semoga ada manfaatnya buat teman-teman yang nonton. Kayak gitu sih, intinya aku pengen meningkatkan self-awareness lagi buat teman-teman yang nonton, kalau kesehatan mental itu penting gitu. Yes. Dari Ayu apa? Ya udah itu aja deh mungkin ya. Terus kalau misalnya buat aku pesan-pesannya buat teman-teman yang nonton, tadi kan kita udah bahas tentang mengenai cyberbullying ya. Mungkin kita udah, bentar Den. Aku melihat ada sesuatu komen yang tidak enak, jadi aku mau report dulu. Karena takutnya nanti yang baca malah nggak enak kan. Karena ini pasti bakal aku mau save juga. Ini kan lumayan ya buat edukasi banyak orang juga. Jadi kita udah bahas tentang cyberbullying. Mungkin dengan adanya kita udah membicarakan dan membahas tentang ini semua, bisa menjadi manfaat untuk banyak orang juga. Jadi yang tadinya nggak tahu tentang bullying itu apa, jadi sekarang tahu ya bentuk-bentuk bullying itu apa, cara mencegahnya gimana, dan udah tahu juga kan bahwa emang ada peraturannya juga, undang-undang yang mengatur gitu. Dan jangan sampai kita menjadi korbannya atau menjadi pelakunya gitu. Dan tentang self-love juga itu penting banget. Kenapa? Karena biar kita nggak terus-terusan menyalahkan diri kita sendiri juga, yang akhirnya benar kata Dedi tadi, itu kita perlu juga untuk supaya mental kita itu juga sehat. Gimana sih? Yaitu kita mencintai diri kita sendiri, kita memberikan reward kepada diri kita ya, Den ya, dengan cara banyak hal bisa kita lakukan. Entah itu dengan cara melakukan hobi, olahraga segala macam, atau ya doing nothing yang benar-benar positif gitu ya. Jangan sampai sebuah bentuk bullying itu jatuhnya membuat diri kita jadi ke bawah dunia yang gelap, dalam artian kita menjadi salah pergaulan ya, dan apalagi kita di usia-usia umur 20 tahun kayak gini itu lagi banyak banget emang kayak tekanan lah gitu ya, entah dari kuliah lah, terus misalnya kehidupan lah segala macam gitu, dan jangan sampai kita malah jadi salah pergaulan gitu loh. Itu aja sih, pokoknya tetap hati-hati dalam menggunakan sosial media intinya gitu. Bijak ya. Yes. Oke, kayaknya udah ya, Yuk. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman dari High Psikolog. Benar, semoga bermanfaat. Live-nya Nabila dan High Psikolog sore hari ini. Semoga juga bisa semoga setelah ini juga teman-teman kalau masih ada masalah apa-apa bisa langsung aja ke High Psikolog ya, buat menghubungi High Psikolog juga. Siapa tahu bisa membantu juga ya, Denti ya. Sukses juga untuk segala macamnya High Psikolog, semoga bisa juga buat Nabila sesuai dengan keinginan Denti, amin.
Iya, amin. Pokoknya teman-teman bisa menjangkau kita, reach out kita di Instagram @highpsikolog, ada website-nya juga @highpsikolog.org, terus ada OA lainnya @highpsikolog, dan ada nomor WhatsApp-nya juga di bio kita. Jadi buat teman-teman sekarang udah nggak perlu lagi datang gitu ke konsultasi ke psikolog, dan kita ditangani oleh profesional gitu. Karena kalau kita datang ke misalnya ke psikolog, mungkin orang-orang malu ya, Den, ada yang beberapa ntar dikira gila atau gimana. Ya enggak juga, bukan masalah gila atau enggak. Itu tadi kita yang aku tahu, bilang. Mungkin diri kita biasa aja dilihat di luar. Sama orang-orang kita biasa aja happy, Nabila yang biasa. Tapi ternyata aku memiliki kesehatan mental yang enggak wajar gitu. Dan aku misalnya kalaupun punya juga nggak malu untuk sharing. Kenapa? Biar orang tahu, oh kayak gini ya mencegahnya, oh kayak gini ya kalau misalnya gue punya kesehatan mental yang kayak gini-gini. Dan benar kata Denti, setiap orang itu pasti punya gejala apa, Den? Kayak stage yang berbeda-beda ya, maksudnya tahapan. Kayak banget. Semua orang punya permasalahan yang berbeda-beda. Bener banget. Betul. Iya. Jadi jangan pernah meremehkan seseorang gitu ya, maksudnya jangan kamu kira semua orang tuh baik-baik aja seperti kamu gitu. Betul. Mungkin selamat berbuka buat semuanya sebentar lagi. Sebentar lagi udah mau buka puasa, makasih ya, juga. Nabila, Iya, sama-sama, Den. Sukses juga salah untuk teman-teman High Psikolog. Iya, terima kasih teman-teman dari High Psikolog, Arnold, Mutianita, Nadi juga bilang makasih banget buat Nabila, katanya udah mau berbagi buat teman-teman dan fans-fansnya juga. Yang pasti kan ini umurannya juga nggak beda jauh dari kita kali ya. Bener banget. Jadi mungkin gitu, untuk lebih nyebarin awareness buat teman-teman. Kapan live lagi, Kak? Dinantikan. Oke. Dinantikan. Pokoknya nanti semoga juga dengan setelah adanya pandemi ini selesai, Den. Misalnya Denti mau bikin acara kayak apa, Den, tadi lu bilang seminar kayak gitu-gitu. Ada seminar pelatihan lagi untuk cerita sama-sama lagi, dan mungkin salah satu yang nonton juga bisa datang juga ya, Denti ya. Iya. Nanti pasti dikabarin. Oke, kalau gitu. Makasih ya. Thank you. Bye semuanya. Thank you udah nonton. Maaf kalau ada pertanyaan yang belum dijawab ya. Kalau ada pertanyaan yang belum dijawab bisa langsung ke IG-nya High Psikolog. Oke. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.